Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Saya Ngapini JGP Angkatan 7 dari Kabupaten Pati akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Latar belakang. Sekolah ramah anak adalah sekolah yang banyak diimpikan oleh seluruh siswa dan orang tua, di mana sekolah harus mampu menciptakan suasana yang aman dan nyaman bagi murid untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Diharapkan di sekolah tidak ada paksaan dan penindasan oleh pihak sekolah kepada murid, sehingga murid merasa tertekan. Namun faktanya, di sekolah murid sering mendapatkan hukuman karena telah melanggar peraturan, sehingga anak merasa sakit hati, malu, merasa tidak dihargai, dan menjadi rendah diri. Hukuman dan paksaan ini akan membuat murid menjadi patuh pada aturan, namun hanya karena ingin menghindari hukuman dan ketidaknyamanan. Mereka mematuhi aturan tidak berasal dari kesadaran dirinya. Berdasarkan fakta ini, sebaiknya sekolah menciptakan kenyamanan dan keamanan bagi murid untuk tumbuh dan berkembang sesuai kodratnya dengan menumbuhkan budaya positif. Budaya yang mengakar kuat dan menjadi sebuah kebiasaan yang dilakukan secara kontinu dan sadar oleh setiap warga sekolah. Semua pihak harus terlibat dalam pembiasaan positif tersebut. Pembiasaan positif yang merupakan budaya positif akan menjadi budaya sekolah. Budaya yang dipegang teguh oleh seluruh warga sekolah dan menjadi kekhasan dari sekolah tersebut. Budaya tersebut harus terintegrasi dalam seluruh kegiatan sekolah, baik dalam pra-pembelajaran, proses pembelajaran, ataupun di luar kelas seperti dalam kegiatan ekstrakurikuler. Tujuan 1. Menumbuhkan budaya positif dengan keyakinan kelas. 2. Menumbuhkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada diri peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. 3. Mengintegrasikan dan membiasakan peserta didik untuk menanamkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila dalam kegiatan ekstrakurikuler. 4. Menumbuhkan motivasi intrinsik pada diri siswa untuk membiasakan budaya positif yang sudah disepakati baik di dalam kelas, di sekolah, dalam kegiatan ekstrakurikuler maupun di lingkungan masyarakat. Tolak ukur. Murid mampu membuat kesepakatan kelas yang dipasang di dinding kelas. Murid mampu melaksanakan keyakinan kelas dengan penuh kesadaran tanpa paksaan. Murid dapat mengaplikasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila secara sadar dan kontinu dalam proses belajar. Murid terlibat aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler dengan sadar mengamalkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Tercipta kenyamanan dan keamanan baik bagi murid, guru maupun sekolah. Nilai kebajikan dalam pembelajaran meningkat. Berikut adalah pelaksanaan diseminasi budaya positif di SD Negeri Jerai 01. Yang saya hormati Ibu Supriyati SPD selaku Kepala SD Negeri Jerai 01. Yang saya hormati pula Bapak Ibu sekalian, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya marilah kita haturkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa pada hari ini kita dapat berkumpul bersama di SD Negeri Jerai 01 dalam acara diseminasi mengenai budaya positif. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya akan menyampaikan apa yang telah saya baca dan telah saya dengar. Bukan berarti saya menggurui Bapak Ibu sekalian, akan di hal yang keliru apabila saya tidak menyampaikan apa yang telah saya pelajari di awal-awal mengikuti kegiatan program guru penggerak. Untuk itu, semoga kegiatan ini nanti, jika Bapak Ibu sekalian sudah pernah mendengar, pernah membaca, bahkan sudah pernah melaksanakan, semoga menjadi lebih paham. Dan apabila nanti yang terkait dengan yang saya sampaikan ada yang keliru, mohon masukannya. Dan apabila untuk Bapak Ibu yang belum pernah mendengar, belum pernah membaca, semoga akan menjadi pelajaran dan pengalaman baru yang bisa dipraktekkan di sekolah ataupun di kelas masing-masing. Bapak Ibu, di sini saya akan menyampaikan mengenai modul 1.4 terkait dengan budaya positif. Dengan judul membangun budaya positif dengan keyakinan kelas. Membangun budaya positif dengan keyakinan kelas. Latar belakang bahwa sekolah ramah anak adalah sekolah yang banyak diimpikan oleh seluruh siswa dan orang tua.
di mana sekolah harus mampu menciptakan suasana yang aman dan nyaman bagi murid untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Diharapkan di sekolah tidak ada paksaan dan penindasan oleh pihak sekolah kepada murid sehingga murid merasa tertekan. Namun faktanya, Bapak Ibu, di sekolah murid sering mendapatkan hukuman karena telah melanggar peraturan, sehingga anak merasa sakit hati, malu, merasa tidak dihargai dan menjadi rendah diri. Hukuman dan paksaan ini akan membuat murid menjadi patuh pada aturan, namun karena hanya ingin menghindari hukuman dan ketidaknyamanan, mereka mematuhi aturan tidak berasal dari kesadaran dirinya. Berdasarkan fakta ini, sebaiknya sekolah menciptakan kenyamanan dan keamanan bagi murid untuk tumbuh dan berkembang sesuai kodratnya dengan menumbuhkan budaya positif. Budaya yang mengakar kuat dan menjadi sebuah kebiasaan yang dilakukan secara kontinu dan sadar oleh setiap warga sekolah. Semua pihak harus terlibat dalam pembiasaan positif tersebut. Pembiasaan positif yang merupakan budaya positif akan menjadi budaya sekolah. Budaya yang dipegang teguh oleh seluruh warga sekolah dan menjadi kekhasan dari sekolah tersebut. Budaya tersebut harus terintegrasi dalam seluruh kegiatan sekolah, baik dalam pra-pembelajaran, proses pembelajaran, ataupun di luar kelas seperti dalam kegiatan ekstrakurikuler. Tujuan adalah menumbuhkan budaya positif dengan keyakinan kelas, menumbuhkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada diri peserta didik dalam kegiatan pembelajaran, mengintegrasikan dan membiasakan peserta untuk menanamkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila dalam kegiatan ekstrakurikuler, menumbuhkan motivasi intrinsik pada diri siswa untuk membiasakan budaya positif yang sudah disepakati baik di dalam kelas, di sekolah, dalam kegiatan ekstrakurikuler maupun di lingkungan masyarakat. Tolak ukur dari kegiatan ini adalah murid mampu membuat kesepakatan kelas yang dipasang di dinding kelas. Murid mampu melaksanakan keyakinan kelas dengan penuh kesadaran tanpa paksaan. Murid dapat mengaplikasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila secara sadar dan kontinu dalam proses belajar. Murid terlibat aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler dengan sadar mengamalkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Tercipta kenyamanan dan keamanan bagi murid, guru maupun sekolah, serta nilai kebajikan dalam pembelajaran meningkat. Dukungan yang dibutuhkan untuk menciptakan suatu budaya positif, kita membutuhkan dukungan dari orang tua di rumah dalam membiasakan budaya positif, warga sekolah sebagai role model atau teladan bagi peserta didik dalam menanamkan budaya positif, seluruh warga sekolah berkolaborasi, bergotong royong dan bergerak, bersinergis dalam menciptakan serta membiasakan budaya positif di sekolah. Alat dan bahan untuk memasang hasil keyakinan kelas berupa spidol, kertas karton, paku kecil dan menyesuaikan kebutuhan. Bapak Ibu, sebagai pengantar, mari kita ingat kembali, kita pelajari terlebih dahulu mengenai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan adalah menuntun, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatannya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Artinya bahwa hidup dan tumbuhnya anak itu luar kecakapan dan kehendak kita sebagai pendidik. Bapak Ibu, menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan itu adalah menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Dan kita tahu kodrat anak itu ada dua, kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam bagi menjadi dua, kodrat biologis dan kodrat lingkungan. Kodrat lingkungan itu adalah lingkungan di mana tempat tinggal anak. Sedangkan kodrat biologis itu adalah kodrat yang memang bawaan dari anak itu sendiri. Seperti contohnya rasa takut, rasa malu, ceria, gembira, murung, rasa cemas, bahagia, itu adalah kodrat biologis anak. Kodrat biologis, Bapak Ibu, perlu kita tekankan bahwa kodrat biologis itu tidak bisa kita hilangkan. Kalau kodrat alam, kita masih bisa. Misalnya sekarang pendidikan anak di lingkungan pegunungan kita sesuaikan, tapi nanti mereka akan pindah ke tempat yang lain, itu bisa menyesuaikan. Sedangkan kodrat biologis yang ada pada diri anak itu kita tidak akan bisa merubahnya. Nah, sebagai contoh, sekalipun kita
Bapak Ibu guru, tentunya kita semua masih punya rasa malu, cemas, takut, gelisah, senang, gembira. Betul? Demam panggung, deg-degan masih ada. Apalagi anak-anak. Nah, itu adalah kodrat biologis anak yang tidak bisa kita hilangkan. Maka kita sebagai pendidik, kita adalah menuntun anak-anak itu sesuai dengan kodratnya masing-masing. Dengan cara kita memberikan pengetahuan kepada mereka, sehingga ketika mereka mempunyai pengetahuan, mereka akan tahu bagaimana mereka menutupi kodrat biologisnya yang tidak perlu dimunculkan. Oke, dia akan tahu. Misalnya dari anak PAUD, dia masuk ke SD. Ada beberapa anak yang sudah masuk ke SD masih menangis, maju ke depan kelas masih malu, masih takut. Tetapi ada beberapa anak yang sudah dia bisa mengerti, oh aku sudah SD, aku tidak boleh menangis. Aku sudah SD, aku tidak boleh malu. Nah, tugas kita adalah memberikan pengetahuan kepada mereka untuk mereka bisa menutupi kodrat biologisnya yang negatif. Seperti halnya kita sebagai guru. Kodrat psikologi itu tidak bisa dihilangkan, tetap ada, tetap menempel. Kemudian Bapak Ibu, untuk kodrat zaman sudah jelas bahwa zaman itu selalu berkembang sesuai dengan perkembangannya tentunya, dan kita harus memberikan pengetahuan kepada mereka untuk menghadapi kondisi zaman yang akan datang. Disiplin positif. Disiplin positif yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara maupun di mana kedua pakar pendidikan mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Jadi di sini ketika kita mendengar kata disiplin, yang ada yang menjadi kesimpulan Bapak Ibu semua apa? Ketika kita mendengar kata disiplin, hukuman, aturan. Nah, di sini menurut Ki Hajar Dewantara maupun Dayan Bosen, disiplin itu adalah suatu bentuk kontrol diri. Kontrol diri. Sebagai contoh, misalnya Bapak Ibu punya sesuatu yang sangat berharga dalam genggaman Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu dipaksa untuk membuka genggaman itu. Benda ini sangat berharga untuk hidup kita. Ketika Bapak Ibu dipaksa untuk membuka genggaman itu, barang yang ada di genggaman, kira-kira apa yang Bapak Ibu lakukan? Sebisa mungkin jangan. Atau nek tak buka aku gini. Atau misalnya aku buka, aku dapat hadiah apa? Atau Bapak Ibu, oh tidak, aku yakin ini punyaku, ini sangat berharga untuk hidupku, ini menentukan masa depanku, aku tidak akan membuka. Dari contoh itu, di sini dapat disimpulkan bahwa disiplin itu adalah kontrol diri kita sendiri. Jadi yang bisa mengontrol diri kita sendiri adalah diri sendiri, bukan orang lain. Kita pun sesungguhnya tidak bisa mengontrol orang lain. Seperti halnya benda yang ada di genggaman Bapak Ibu sekalian, kemudian saya meminta untuk buka, harus dibuka. Tentunya saya tidak bisa mengontrol Bapak Ibu sekalian. Kaitan dengan latar belakang, hukuman dan penghargaan. Bapak Ibu sebagai pendidik demi menegakkan disiplin, kita lebih ke memberikan hukuman pada siswa yang melanggar dan memberikan penghargaan pada mereka yang patuh. Namun sesungguhnya antara penghargaan dan hukuman sesungguhnya suatu hal yang hanya mampu menumbuhkan motivasi siswa secara ekstrinsik saja. Sedangkan yang kita harapkan adalah munculnya motivasi siswa secara intrinsik, sehingga dengan penuh kesadaran mereka mampu meyakini nilai-nilai kebajikan yang ada, yang pada akhirnya menjadi budaya positif. Karena kita kembali lagi bahwa yang bisa mengontrol kita adalah diri kita sendiri. Motivasi perilaku manusia, seperti halnya yang tadi
Dicontohkan ketika Bapak Ibu harus membuka genggaman itu, nah ada 3 motivasi perilaku manusia: menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain, yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika saya harus membuka genggaman ini, kalau tidak saya buka, hukumannya apa? Kalau saya buka, saya akan mendapatkan penghargaan apa? Atau yang ketiga, saya tidak akan buka ini karena ini sangat berharga untuk diri saya. Hukuman dan penghargaan sesungguhnya adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Idealnya penghargaan adalah tindakan belajar itu sendiri. Contoh, seorang anak yang belajar membaca, ketika dia sudah bisa membaca 2 huruf sampai akhirnya dia bisa membaca 4 huruf, itu dia akan merasa senang atas keberhasilannya dan itu merupakan penghargaan yang sesungguhnya. Dia akan merasa senang, oh aku sudah bisa. Berbeda lagi kalau kita langsung memberikan hadiah kepada mereka. Hukuman dan penghargaan. Alficon dalam riset Bailey Watts tahun 1963, wawancara ASDC Annual Conference Maret 1995, mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran, yang sesungguhnya. Seperti dicontohkan anak yang bisa membaca. Tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Tidak mungkin kita akan memberikan penghargaan terus-menerus dalam waktu jangka panjang kepada seseorang. Kemudian penghargaan tidak efektif. Ketika kita memberikan penghargaan ataupun memberikan iming-imingan, nanti kalau berhasil akan saya berikan ini, nanti kalau berhasil akan mendapatkan ini, itu adalah kemungkinan untuk berhasil itu sulit. Seperti dicontohkan misalnya ketika seseorang, kamu harus berhenti merokok, kalau kamu berhenti merokok nanti akan mendapatkan hadiah. Nah, itu tidak efektif karena kemungkinan tidak berhasilnya itu lebih besar. Kemudian yang ketiga, penghargaan merusak hubungan. Ketika di dalam suatu komunitas antara si A dan si B dan si C yang mendapatkan penghargaan dan yang tidak akan menimbulkan kecemburuan atau iri. Penghargaan mengurangi ketepatan. Biasanya kalau misalnya kita ada kuis atau ada tugas apa, itu karena hanya ingin mendapatkan penghargaan, biasanya kita akan menjawab lebih kurang tepat karena motivasinya hanya mendapatkan penghargaan. Kemudian yang kelima, penghargaan menurunkan kualitas. Seorang yang berkreasi ketika menghasilkan produk, dia levelnya itu sudah mendapatkan penghargaan, besoknya lagi dia pasti akan membuat seperti itu lagi. Tidak ada menaikkan nilai atau kreativitas yang lebih tinggi lagi. Yang keenam, penghargaan mematikan kreativitas. Ini hampir sama. Yang ketujuh, penghargaan menghukum. Karena ketika seseorang itu mendapatkan penghargaan, dan bagi mereka yang tidak mendapatkan penghargaan itu akan merasa terhukum. Dan motivasi dari dalam diri. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk menumbuhkan motivasi intrinsik pada siswa, maka kita sebagai pendidik terlebih dahulu harus memahami 5 posisi kontrol. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Ketika ada siswa yang melanggar aturan, biasanya langkah yang pertama kita ambil adalah menghukum. Nah, hukuman ini adalah biasa kita sampaikan dengan nada suara tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk dan lain-lain. Yang kedua, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Biasanya kita berkomunikasi dengan anak dengan nada memelas, halus, sedih. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Hal ini biasanya guru memanggil anak, kemudian berkomunikasi dengan anak berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi yang telah disepakati. Yang kelima, guru sebagai manajer. Yang kelima, guru sebagai manajer.
yaitu guru akan menghubungkan dengan data-data dan berbuat sesuatu bersama murid, sehingga ketika murid akan membuat jawaban atau mencari jalan keluar terhadap permasalahan, guru mendukung usaha murid untuk memperbaiki kesalahan. Bapak Ibu, untuk memperjelas mengenai 5 posisi kontrol ini, mari kita saksikan bersama-sama video tentang uraian dari 5 posisi kontrol. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar
mengerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Demikian Bapak Ibu, sekiranya akan menjadi lebih jelas ya tentang 5 posisi kontrol. Nah, selama ini menurut pengalaman yang sudah Bapak Ibu jalani, pernah Bapak Ibu lakukan, kira-kira Bapak Ibu sering menempatkan diri sebagai posisi yang mana? Posisi 1, 2, 3. Posisi 1, 2, 3, penghukum, membuat merasa bersalah, dan posisi teman. Nah, Bapak Ibu, dalam hal ini tujuan kita adalah untuk menumbuhkan budaya positif melalui restitusi.
Sebelumnya perlu kita pahami perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman biasanya bersifat satu arah, kemudian tidak terencana seperti yang dicontohkan dalam video, tiba-tiba anak harus berlari mengitari lapangan, itu tidak terencana. Kemudian tidak melibatkan anak saat memutuskan. Guru tidak mau tahu anak mau setuju atau tidak, pokoknya harus dilaksanakan. Hukuman biasanya menyakitkan pada psikologi anak menjadi malu, rendah diri, bahkan bisa menendam. Sedangkan konsekuensi ini sudah terencana, disetujui antara guru dan siswa, dibuat dengan melibatkan guru, siswa, dan sekolah. Dampaknya hanya jangka pendek. Yang ketiga, restitusi. Melakukan perbaikan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga memunculkan karakter yang lebih kuat. Seperti halnya ketika kita berada pada posisi yang kelima, posisi manajer. Nah ini, untuk segitiga restitusi. Ketika kita membuat budaya positif melalui segitiga restitusi, langkahnya ada 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Teori kontrolnya bahwa kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Langkah yang kedua, validasi tindakan yang salah. Teori kontrolnya semua perilaku memiliki alasan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan bahwa kita semua memiliki motivasi internal. Dan langkah ini tidak selalu harus berurutan dari nomor 1, 2, 3. Dari yang ketiga dulu, atau 2 dulu, atau dari yang pertama. Dan jika digambarkan dalam bentuk segitiga adalah seperti ini. Validasi tindakan yang salah. Biasanya guru menyampaikan bahwa kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, dan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Sedangkan menstabilkan identitas bahwa semua orang pasti pernah melakukan kesalahan dan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ibu, untuk memperjelas mengenai praktek dari pelaksanaan segitiga restitusi, bisa kita menyaksikan video berikut ini. Nah, dengan video ini nanti kita akan bisa menjadi lebih jelas bagaimana menerapkan 3 langkah pada segitiga restitusi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi.
Posisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap
Bapak Ibu, demikian kita sudah menyaksikan bagaimana penerapan segitiga restitusi ketika kita mengambil posisi kontrol sebagai manajer. Jadi nanti bisa kita praktekkan bersama-sama terkait dengan permasalahannya yang berat. Selanjutnya Bapak Ibu, bahwa setiap anak ketika melakukan kesalahan itu pasti punya alasan. Alasan ini biasanya lebih menjurus ke usaha pemenuhan kebutuhan dasar siswa yang belum didapatkan. Dan kebutuhan dasar ini tidak hanya untuk siswa, tetapi kita sebagai orang dewasa itu juga terkadang kita masih harus memenuhi kebutuhan ini. 5 kebutuhan dasar manusia menurut William Glasser. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima. Ketiga, kebutuhan akan kebebasan. Keempat, kebutuhan akan kesenangan. Dan kelima, kebutuhan akan penguasaan. Dan terkadang sebagai pemimpin ini juga harus mengetahui kira-kira untuk anak buahnya, ibu kepala sekolah misalnya dari para guru ada yang melakukan tindakan yang aneh-aneh, itu berarti ada salah satu atau salah dua dari kebutuhan dasar mereka yang belum terpenuhi. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk dapat memahami mengenai kebutuhan dasar manusia, maka kita bisa menyaksikan video ini bersama-sama. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman
yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid agar kita memahami alasan dibalik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari ini dan kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajak untuk bersikap efektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi. Jika guru mengabaikan perilaku murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ibu bapak guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita dan senantiasa membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, ibu dan bapak guru hebat. Bapak Ibu, demikian tadi paparan mengenai 5 kebutuhan siswa. Jadi ketika kita mendapati siswa kita di kelas ada yang melanggar aturan, melanggar keyakinan, tentunya mereka punya alasan dan kita harus memahami kira-kira kebutuhan dasar apa dari mereka yang belum terpenuhi. Misalnya di kelas kita ternyata ada salah satu murid yang terlihat seperti lemas, kemudian malas, tidak bersemangat. Itu ada kemungkinan besar kebutuhan dasar mereka untuk bertahan hidup karena mungkin belum sarapan dari rumah, itu bisa terjadi kebutuhan untuk itu belum terpenuhi. Jadi kita harus memahami tentang karakter atau perilaku siswa yang setiap hari itu selalu berbeda-beda. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk menciptakan budaya positif, kita harus memunculkan motivasi intrinsik pada diri siswa dengan menggunakan restitusi bukan hukuman, penghargaan maupun konsekuensi. Sekarang mari kita membuat keyakinan kelas. Mungkin dalam benak Bapak Ibu sekalian, kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Sementara sebelumnya kita selalu membuat peraturan kelas atau kita membuat tata tertib kelas. Bapak Ibu, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Bisa kita contohkan. Mengapa kita ketika kita berkendara harus memakai helm? Dan kebanyakan kita menjawab, kita yakin bahwa itu adalah demi keselamatan. Contoh yang kedua, mengapa kita harus pakai masker? Dan kita juga yakin bahwa memakai masker itu adalah demi kesehatan. Nah Bapak Ibu, keselamatan dan kesehatan itulah yang merupakan keyakinan atau nilai kebajikan. Jadi bukan peraturan kelas, tetapi keyakinan kelas. Keyakinan kelas biasanya bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, menggunakan bahasa positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, yang memungkinkan untuk diterapkan. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Lalu bagaimana langkah-langkahnya ketika kita akan menyusun keyakinan kelas? Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan atau keyakinan yang perlu disepakati. Jadi tentang keyakinan kelas itu kita harus membuat kesepakatan dengan siswa, kira-kira mereka ingin seperti apa.
Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para siswa di papan tulis atau kertas besar, di mana semua anggota kelas bisa melihat hasil jual pendapat. Yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi bentuk positif. Contoh, kalimat negatif: jangan berlari di kelas atau koridor. Kita rubah menjadi kalimat positif: berjalanlah di kelas. Kemudian lagi contoh negatif, misalnya tidak boleh datang terlambat, tetapi kita ganti menggunakan kalimat positif: datang tepat waktu. Setelah itu tinjau kembali keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataan keyakinan akan berkurang. Biasanya ada datang tepat waktu, mengerjakan tugas tepat waktu, kemudian mengerjakan piket sesuai hari. Nah, itu akan dijadikan satu menjadi ke dalam bentuk tanggung jawab atau bentuk disiplin. Setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut, termasuk guru dan semua murid. Keyakinan kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Di bawah ini berikut contoh-contoh beberapa keyakinan kelas. Di kelas 1 misalnya, keyakinan kelas di kelas 1, setiap anggota kelas perlu belajar. Itu menggunakan bahasa positif. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Kemudian setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Selanjutnya, setiap anggota kelas perlu merasa aman. Kalau dulu biasanya kita membuat peraturan kelas, tidak boleh mengejek teman, tidak boleh lupa mengerjakan PR. Nah itu. Tetapi sekarang keyakinan kelas kita ubah menjadi kalimat-kalimat positif. Contoh keyakinan kelas 5, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Nah, di bawah ini keyakinan untuk kelas 7. Dia lebih dikelompokkan ke dalam kalimat atau kata universal. Hormat. Berarti kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Diterima dan dimiliki, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Itu jika kelas 7 sudah ke SMP. Sedangkan kita kalau di sekolah dasar lebih rinci, lebih mudah dimengerti, seperti yang dicontohkan di kelas 1. Setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang, dengan menggunakan kalimat positif. Demikian Bapak Ibu beberapa hal yang sudah kita sampaikan untuk hari ini. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Silakan Ibu. Terima kasih Bu Wini atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan ini saya ingin bertanya terkait tujuan dari modul 1.4 ini. Tolong Bu Sumasi di scroll ke atas. Tujuan Tadi saya membaca ada yang pertama kesepakatan kelas, yang kedua ada keyakinan kelas. Itu berarti apa ya tadi? Tujuan, mungkin tujuan ya bukan? Yang mana ya? Oh ya, maaf, di tolak ukur bukan di tujuan. Untuk tolak ukur modul ini kan yang pertama adalah murid mampu membuat kesepakatan kelas yang dipasang di dinding kelas.
Dan yang kedua, murid mampu melaksanakan keyakinan kelas dengan penuh kesadaran tanpa paksaan. Nah, dari 2 poin tolak ukur itu, yang pertama ada kesepakatan kelas, dan yang kedua tertulis keyakinan kelas. Nah, mohon mengamini apakah hubungan antara kesepakatan kelas di poin pertama dan keyakinan kelas di poin kedua itu, mohon dijelaskan lebih lanjut lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Supriyati atas pertanyaannya. Perlu saya sampaikan bahwa untuk tolak ukur yang nomor 1 adalah murid mampu membuat kesepakatan kelas yang dipasang di dinding kelas. Dan yang kedua, murid mampu melaksanakan keyakinan kelas dengan penuh kesadaran tanpa paksaan. Bapak Ibu, dari langkah-langkah menyusun keyakinan kelas, tadi yang pertama saya sampaikan bahwa kita harus bercurah pendapat antara siswa dan guru apa yang diinginkan oleh siswa mengenai aturan atau keyakinan atau kesepakatan kelas yang mereka inginkan dan kita sampaikan. Kemudian kita susun beberapa hal-hal yang disepakati oleh siswa. Selanjutnya, langkah selanjutnya kita harus menelaah mengenai kesepakatan kelas itu untuk kita wujudkan ke dalam bentuk keyakinan kelas yang nanti akan berubah menjadi seperti yang dicontohkan di kelas 7, ada hormat, kemudian ada tanggung jawab, yang misalnya tadi kesepakatan kelas datang tepat waktu, mengerjakan tugas tepat waktu, itu bisa kita satukan menjadi satu keyakinan, yaitu tanggung jawab atau disiplin. Nah, setelah kesepakatan kelasnya tadi semuanya sudah dan kita telah ulang menjadi keyakinan kelas, itu diharapkan nanti siswa mampu melaksanakan keyakinan kelas itu dengan penuh kesadaran tanpa paksaan. Itu penjelasan dari saya, semoga bisa diterima. Berarti untuk yang dipasang di dinding kelas adalah Keyakinan kelas. kelas bukan yang kesepakatan. Iya, betul. Dari keyakinan kelasnya yang dipasang di dinding, kemudian diharapkan semua warga kelas atau siswa itu menandatangani dan menyetujui keyakinan kelas itu. Lainnya Bapak Ibu cukup bisa dimengerti? Baik, terima kasih. Sekali lagi bukan berarti saya menggurui Bapak Ibu sekalian, namun mari kita bersama-sama melihat kembali ke dalam diri kita apa yang sudah kita lakukan selama ini, apakah sudah sesuai atau belum. Nah, mari dengan mempelajari modul ini semoga kita bersama-sama bisa dari awal, dari tahap yang paling bawah, yang paling mudah, kita bisa menjadi pendidik yang tugasnya adalah menuntun siswa sesuai dengan kodratnya. Karena pada dasarnya siswa itu, seorang anak itu adalah lahir bukan berupa kertas kosong. Yang tugas kita adalah menulis kertas itu, tetapi bahwa anak itu lahir dengan kertas yang sudah ada berbagai tulisan namun masih samar-samar, dan tugas kita sebagai pendidik adalah memperjelas tulisan-tulisan itu dengan pengetahuan sehingga mereka mampu mengerti, mampu menekan mana yang harus ditonjolkan dan mana yang harus ditekan supaya tidak terlihat atau tidak nampak. Demikian yang saya sampaikan, Bapak Ibu, mohon maaf atas salah-salah kata yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama membuat kesepakatan kelas. Apa kesepakatan kelas? Itu nanti adalah hal-hal atau aturan atau keyakinan yang kita sepakati bersama. Jadi nanti kalian membuat kesepakatan sendiri dengan keyakinan sendiri dan harus dilaksanakan sendiri. Bagi satu-satu ambil berdiri.
3 boleh, 1 pun boleh. Ya? Nah, sekarang coba 1. Apa? Kesepakatan kelas apa tentang hal-hal atau kebaikan, keyakinan yang harus kita terapkan di kelas kita. Tidak ada saling mengejek. Boleh. Yang lain? Tidak ada grup. Tidak ada grup. Tidak ada grup. Grup apa ini? Grup gibah. Lalu mengerjakan tugas tepat waktu. Mengerjakan tugas tepat waktu. Tidak berisik. Lagi. Tidak gibah. Kemudian melaksanakan piket. Boleh datang terlambat? Tidak. Berarti apa? Tidak boleh terlambat. Halo? Apa lagi? Tidak berkata kotor. Terus buang sampah di tempat sampah. Ada lagi? Ada lagi? Tidak? Tidak PS apa? Tidak PS. Itu masuknya ke mana? Belum ada. Ini mengerjakan tugas tepat waktu. Mengerjakan tugas tepat waktu. Tidak PS. Yang lain? Tidak mengganggu teman. Tidak saling mengejek. Tidak mengganggu teman. Tidak usil. Tidak usil. Tidak usil. Nah, ini kesepakatan kelas. Boleh baca bersama-sama. Tidak ada saling mengejek. Tidak ada grup. Mengerjakan tugas tepat waktu. Tidak berisik. Tidak gibah. Melaksanakan piket. Tidak boleh terlambat. Tidak berkata kotor. Buang sampah di tempat sampah. Tidak mengganggu teman. Tidak usil. Nah, ini adalah kesepakatan yang sudah kita buat bersama. Kemudian setelah kita membuat kesepakatan kelas, kita akan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu adalah suatu hal yang kalian yakini harus kalian laksanakan demi kebaikanmu sendiri, yang tidak hanya dilaksanakan di sekolah tetapi juga di luar sekolah. Jadi tidak saling mengejek, tidak ada grup, itu jadikanlah suatu keyakinan yang hanya tidak kamu laksanakan di sekolah saja tetapi juga di luar sekolah. Tidak saling mengejek berarti masuknya ke saling menghormati. Saling menghormati itu termasuk tidak mengejek. Kemudian tidak ada grup. Kemudian tidak gibah. Tidak berkata kotor. Itu masuknya ke saling menghormati. Tidak mengejek, tidak ada grup, tidak gibah, kemudian tidak berkata kotor. Itu masuknya ke saling menghormati dan tidak usil. Saling menghormati. Kemudian yang kedua, mengerjakan tugas tepat waktu, melaksanakan piket, tidak boleh terlambat. Ini berarti masuknya ke
membuang sampah di tempat sampah. Kemudian yang ketiga, tidak berisik, tidak mengganggu teman. Maksudnya menjaga ketenangan kelas. Kemudian ini maksudnya tiga, tidak mengganggu teman. Tiga, melaksanakan tiket masuk selalu disiplin. Perlu ditambahkan termasuk mengerjakan PR yang tidak PS, berarti tanggung jawab. Tanggung jawab. Termasuk tanggung jawab tugas PR, tanggung jawab piket, kemudian tanggung jawab tugas-tugas yang lain, itu masuknya ke tanggung jawab. Nah, ini adalah keyakinan kelas 6 yang sudah kita sepakati hari ini. Kemudian kita buat keyakinan seperti ini: saling menghormati, selalu disiplin, menjaga ketenangan kelas, dan tanggung jawab. Kira-kira 4 hal ini menurut kalian itu kalian laksanakan secara sadar hati atau terpaksa? Sadar hati atau terpaksa? Sadar hati. Nah, kalau sadar hati berarti ini harus dilaksanakan baik di sekolah maupun di luar sekolah. Tetapi kalau dengan terpaksa berarti kalian melaksanakan ini hanya karena menghindari hukuman. Ya, setuju? Setuju. Kalau setuju tempel kertasmu di sini. Untuk yang mana tempel 1, 2, 3 ini punyanya apa? Sudah, kembali ke tempat duduk. Ini adalah keyakinan kelas. Nah, tugas kita selanjutnya setelah berbentuk ini, besok kita akan buat ini di kertas. Kemudian ditandatangani kalian semua sebagai tanda setuju yang siap melaksanakan keyakinan kelas ini, dan kita tempelkan di dinding untuk diingat-ingat. Oh iya, keyakinan. Saya yakin bahwa saya harus saling menghormati. Saya yakin bahwa saya harus selalu disiplin dimanapun berada. Saya yakin bahwa saya harus menjaga ketenangan kelas, menjaga ketenangan. Kemudian saya yakin bahwa saya harus tanggung